Halo, senang sekali Anda bisa bergabung lagi hari ini. Kita akan coba kupas tuntas nih materi yang sudah Anda bagikan. Fokus kita kali ini adalah gimana caranya jadi pendengar yang lebih baik. Betul. Bukan cuma dengerin kata-katanya aja ya, tapi benar-benar paham. Dan yang penting juga, gimana caranya kita bantu orang lain biar lebih nyaman, lebih mau gitu cerita, lebih dalam sama kita. Iya, iya. Dan ini ternyata nggak sesimpel cuma diem waktu orang lain ngomong ya. Nggak sesederhana itu. Ada lapisannya, ada tekniknya. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng. Tepat sekali. Dan kemampuan mendengar ini, fundamental banget loh. Ini jadi dasar banyak hal. Oh iya, seperti apa tuh? Ya, hubungan yang kuat, jelas. Terus kepemimpinan yang efektif. Pemimpin hebat itu kan bisa mendengar untuk memahami timnya. Itu dibahas di primal leadership. Oke, Bahkan sampai ke inovasi. Karena kalau kita bisa nangkep perspektif orang lain, ide baru bisa muncul. Ini ada kaitannya juga sama mindfulness. wah menarik. Jadi sumber-sumber ini kayak ngasih kita peta jalan gitu ya? Bisa dibilang begitu, ada langkah-langkah praktisnya. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin dari risetnya Zenger dan Folkman ya? Boleh, itu bagus untuk mulai. Mereka bilang, pendengar hebat itu bukan kayak spons, bukan pasif nyerap aja. Justru sebaliknya ya. Iya, justru kayak trampolin, aktif gitu. Mantulin energi, bantu orang lain memperjelas pikirannya, bikin obrolan jadi lebih hidup. Nah, metafora trampolin ini bagus banget menggambarkan keaktifan itu. Betul. Jadi bukan cuma diam, tapi terlibat aktif. Nah, ada tingkatannya kan, katanya. Iya, ada 4 tingkatan utama. Pertama, ciptakan rasa aman dulu ya. Betul, lingkungan yang aman itu nomor 1. Orang nggak akan terbuka kalau nggak merasa aman. Lalu, singkirkan distraksi. Fokus penuh. Itu penting, benar-benar hadir. Terus, berusaha pahami intinya. Benar-benar ngerti apa yang dimaksud. Dan yang terakhir, ini puncaknya. Apa tuh? Mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang menggali lebih dalam. Ah, iya. Tapi pertanyaannya bukan buat ngambil alih obrolan kan? Bukan, sama sekali bukan. Justru untuk bantu si pembicara eksplorasi idenya lebih jauh lagi. Nah, ini kunci untuk membantu orang lain berbagi lebih dalam tadi. Oke, oke. Paham. Ini nyambung banget dong ya sama empati. Banget. Goleman dan Sepala kan bahas ini. Ada 2 sisi penting nih soal empati. Apa aja tuh? Ada empati emosional, itu kita ikut ngerasain apa yang orang lain rasain. Kita memahami sudut pandang orang lain secara intelektual. Kenapa dia mikir gitu, kenapa dia bertindak gitu. Jadi perlu dua-duanya ya? Idealnya begitu. Untuk bikin orang merasa benar-benar didengar, ya perlu keduanya. Ada contohnya nggak biar lebih kebayang? Ada contoh kontras dari Sepala soal manajemen itu relevan banget. Bayangin, manajer pas tahu anak buahnya bikin salah. Oke, Reaksi umum mungkin marah ya kan? iya seringnya gitu. Tapi manajer yang pakai empati, dia mungkin akan respon dengan rasa ingin tahu. Kenapa ya ini bisa terjadi gitu? Dia coba pahami dulu. Pakai welas asih gitu ya? Betul, dan respons kayak gini, ini justru bangun loyalitas, bangun kepercayaan. Kenapa? Karena ini mengurangi threat response. Threat, response, maksudnya? Itu loh respons alami otak kita kalau merasa terancam. Jadi pengen bertahan atau lari. Nah, kalau suasana aman, orang jadi lebih terbuka, lebih kreatif. Kemarahan justru mematikan itu. Wah, masuk akal banget. Ini ngingetin saya juga ke konsep mindfulness-nya Langer. Soal perspektif juga kan intinya? Iya, nyambung ke sana. Kuncinya itu mencoba memahami mengapa perilaku seseorang itu masuk akal buat dia pada saat itu. Walaupun buat kita mungkin aneh ya. Iya, walaupun buat kita nggak masuk akal. Tapi kalau kita bisa mikir, oke, dari sudut pandang dia, ini pasti ada alasannya. Kita jadi nggak gampang ngejudge. Dan ini bikin orang lain lebih nyaman ya sama kita. Betul, karena kita jadi nggak terlalu evaluatif. Pintu pemahaman jadi kebuka. Nah, sekarang gimana nih praktiknya kalau situasinya udah sulit? Misal pas dapat kritik atau feedback pedas gitu. Iya, percakapan sulit. Sumber kayak dari Haynes, Stone, sama McKay itu ngebahas soal trigger atau pemicu. Pemicu. Iya, pemicu. Kenapa kita bisa bereaksi negatif sama feedback? Ada 3 jenis utama. Truth trigger itu kalau kita nggak setuju sama isi feedbacknya. Oke. Relationship trigger, ini karena masalah kita sama orang yang ngasih feedback. Siapa yang ngorong jadi penting ya. Iya. Satu lagi, identity trigger. Ini kalau feedback itu kayak menggoyahkan pandangan kita tentang diri sendiri. Wah, kompleks juga ya. Terus gimana ngelolanya? Kalau udah kepicu emosi gitu. Langkah pertama, ya sadar dulu.
Wah, ini saya kepicu nih. Kenali pemicunya yang mana? Oke, self-awareness dulu. Betul. Terus, coba deh tanya buat klarifikasi. Pisahkan antara apa yang dikatakan, substansinya, sama bagaimana dikatakannya. Apalagi kalau caranya pasif-agresif gitu kan? Iya, sering tuh. Fokus ke inti masalahnya ya. Fokus ke inti masalahnya. Dan satu lagi saran dari Meki, penting juga peka sama emosi di dalam kelompok, misal pas rapat. Maksudnya gimana tuh? Emosi tuh nular loh. Kalau suasana udah tegang atau negatif, itu bisa banget ngaruh ke kemampuan mikir jernih dan kreativitas semua orang. Jadi, mendengarkan itu termasuk mendengarkan suasana emosional ruangan juga. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, dengerin yang hebat itu aktif, kayak trampolin tadi, Iya, perlu empati, emosional dan kognitif, betul? perlu niat tulus buat ngerti perspektif orang lain, bukan buat setuju ya, tapi buat ngerti aja. Tepat. Dan ujung-ujungnya, semua ini buat bikin ruang aman, supaya orang lain tuh mau dan berani cerita lebih dalam sama kita. Persis. Menciptakan psychological safety. Nah, itu dia. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari prinsip resiprositasnya Cialdini. Oh, yang di buku Influence itu ya? Soal balas budi? Iya, betul. Manusia kan cenderung membalas apa yang diterima. Nah, gimana kalau kemampuan kita untuk benar-benar mendengar dan memahami orang lain dulu, yang kita tunjukin secara tulus nih? Justru itu jadi cara paling kuat buat bikin mereka nantinya lebih terbuka dan mau dengerin kita juga. Wah, menarik. Jadi, mendengar dulu, biar didengarkan kemudian. Mungkin saja. Mungkin mendengar untuk dipahami itu langkah pertama yang paling strategis untuk bisa berbicara agar didengar. Sesuatu untuk direnungkan, ya kan?